Halo pemirsa, balik lagi di Nanyo Netizen, Nanyo Pe. Kali ini Egon lagi di pagar alam. Nah, ngapa ya kita di pagar alam ini? Kita nanyo netizen tentang apa itu KPU, apa itu PSU, apa itu PPK, dan bagaimana alur rekapitulasi. Nah, tahu cak mana keseruannya? Tetap di Nanyo Netizen, Nanyo Pe. Kita nyari netizen di sekitar sini, di mana? Loh, itu ada netizen. Baik, kita balik. Halo, Pak. Ya. Egon dari TPRI nak nanyo. Rahman. Lagi ngapa ini, Pak? Lagi gali pondasi. Bangun apa nih? Bangun rumah. Bukan bangun masa depan. Oh, enggak. Masa depan tuh lah dibangun. Oi. Cuman ada yang suram. Ngapa baca suram tuh, Pak? Ya tergantung uangnya tuh lah. Nah, Egon nak nanyo. Iya. Apa itu KPU, Pak? KPU, Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum. Tempat pemilihan umum. Nah, nggak tahu kalau KPU itu. Nggak tahu. Apa coba? Kepanjangan KPU? KPU? Nggak tahu apa KPU? Tidak tahu. Nah, tugasnya apa itu, Pak? Ya kalau ada pemilu. Pemilu. Ya. Apa itu? Pemilu pemungutan suara. Tugasnya jelaslah. Kita nganu ke pemilihan umum. Di beta orang-orang datang untuk pemilihan umum, coblos. Udah tahu? KPU ya? Aku juga tahu. Apa komunitas penyuka apa itu? Tujuannya untuk menentukan pemilihan suara siapa yang berhak menjadi pemimpin. Tadi Egon lah ditolak uang. Cak mana kalau kita stop lagi uang lari ya? Halo, Mbak. Lah, dikacangi pula. Halo, Mbak. Boleh nanya sebentar? Namanya siapa, Mbak? Penny. Egon dari TPRI nak nanya boleh tak terkait pemilu? Boleh. Tahu tak apa itu KPU? Tahu? Apa? Komisi Pemilihan Umum. Tempat pemungutan suara. Pemungutan suara, Pak? Ya. Pemilihan yang kemarin. KPU, Komisi Pemilihan Umum. Apa KPU, Sir? Kepala Pemilihan Umum. Iya nih apa? Kalau nih ya. Kalau nih aneh. Tugasnya itu apa? Yang ngurusi pemilu kemarin. Terus tuh yang mengawasi jalannya KPU. Apa nak? Ayo, dikit lagi. Mengawasi jalannya pilkada kemarin. Oke. Tugasnya melakukan pemilihan antar daerah, negara seperti wali kota, gubernur, termasuk pemilihan presiden. Iya dan apa? Iya. Bukan komunitas penyuka udara. Jelas apa? KPU itu adalah sebagai penyelenggara pemilihan umum, baik itu pemilihan umum presiden, kemudian DPR, DPR RI, kemudian gubernur, wali kota, bupati. Dan KPU juga berperan untuk suksesnya acara pemilihan semua tahapan-tahapan yang baik presiden, DPR, wali kota, dan bupati tadi. KPU itu berdiri sendiri. Jadi KPU itu sebagai penyelenggara pemilihan semua jenjang itu berdiri sendiri. Halo netizen, Egon lagi di Tanjung Payang. Dingin ya di sini. Tapi tidak apa-apa lah. Egon tetap nyari warga-warga di sini untuk ditanya. Di mana lah perkumpulan
warga-warga di sini. Nah, kita kesana baik. Tetap di Nanyo Netizen, Nanyo Pe, meloi terus. Apa itu PSU? Tahu tak PSU? Apa itu PSU? Pemilihan suara ulang. Ngapa baca diulang itu, Bu? PSU tuh Ayo, apa yuk? Ayo. kok grogi ya? Apa? Kalau tidak salah pemungutan suara ulang. Apa itu PSU, Pak? PSU. Kalau nggak salah itu pemungutan suara, bukan? PSU. Ah. Tahu tak PSU? Apa? Ayo, apa PSU? Aku juga udah tahu, yuk. PSU. PSU itu habis nyoblos, terus ada PSU itu apa? Pernah denger gak? PSU itu apa? Pernah tapi tidak tahu apa. Gak tahu. Apa ya? Gue juga bingung ini. Kayaknya belum hafal, kitanya belum tahu. Pas rak. Kalau Pemungutan suara ulang. ulang, ngapa diulang tuh, Pak? Hah? Apa? Gak tahu. Tidak tahu. Untuk tempat pemilihan ulang. Pilihan ulang. Iya. Ngapa baca tuh ulang tuh, Bu? Yo, karena kan ada siapa tahu ada kesalahan di dalam pemungutan suara, apa kesalahan yang tidak disengaja gitu. Jadi ya diadakan KPU itu. Mengukur suara? Bukan, Pak. Ya, udah tahu. PSU apa penyegar suhu udara atau apa? Bukan ya? Bukan Kak, tapi kemarin pernah dengar tapi Pernah tidak dengar. tahu. Ngapa baca diulang? Karena belum sah. Belum sah, weh. Ngapa diulang itu, Pak? Yo, kalau ada yang curang, Ngapa baca curang deh itu, weh? yo mak mano, ada oknum. Ada oknum. Yo, Oke. biasalah orang nak cari Oke, duit. baik. Yo, Nah, baca diulang itu belum tahu Nggak tahu, ibu nih. Ngapa lah? Nggak tahu lah macam mana lah. Aku juga tahu ngapa baca tuh ulang itu. Baca ulang tuh, macam mana lah itu ya? Pemungutan suara ulang. Ngapa baca tuh ulang tuh? Biasanya itu terjadi karena ada kesalahan atau ada terjadi kecurangan atau dari paslon-paslon lain tidak terima begitu. Jadi dilakukan pemilihan suara ulang. Biasanya terjadi karena kesalahan atau ada kecurangan. PSU ini adalah pemungutan suara ulang, dan ini biasanya terjadi apabila ada sanggahan dari pihak-pihak yang merasa tidak puas dari hasil pemilihan tersebut, dan ini berdasarkan aturan sesuai dengan regulasi dalam pelaksanaan pemilihan itu sendiri. Jadi misalnya ini ada sanggahan dari dari kalau itu berhubungan dengan pemilihan DPR dari calon itu sendiri. Kemudian kalau untuk pemilihan kepala daerah itu dari calon kepala daerah itu sendiri yang kemudian melakukan sanggahan kepada Bawaslu KPU. Nah, kemudian diproses sesuai dengan aturan baru dilaksanakan PSU. Dan ini akan berpengaruh terhadap hasil pemilihan. Pemilihan misalnya baik itu jumlah mata pilih yang dihasilkan untuk katakan calon itu sendiri, misal calon nomor 1, nomor 2 itu akan berpengaruh gitu. Ternyata di sini banyak orang yang fokus olahraga, jadi tidak konsen dengan pertanyaan Egon. Cak mano kalau kita pindah lokasi, nanyo-nanyo netizen di sekitaran Lembak, apa ya? Lembak namanya. Oke. Kalau cak itu ikuti terus di Nanyo Netizen, Nanyo Pe. Kalau PPK tuh singkatnya panjangannya apa? PPK, pemilihan kecamatan. Ini apa? Kurang tahu. Kurang tahu. Nah, kalau PPK itu apa? PPK. Ada PPK apa? Hah? Nggak tahu. Apa penyuka pempek kuliner apa? Itulah ya. Kira-kira gitu lah. Banyak tak tahu aja nih. Aku juga tak tahu sih.
Kak Manu kalau kita nanya. Coba ya, tapi tidak tahu artinya. Tidak tahu artinya. Yo. Kalau PPK kepanjangannya apa, Bu? Apa itu ya? Apa ayo? Ayo. Apa lah, Bu? Lupa ya apa itu? Lupa, kan juga udah tahu. Angkonya nanya Bu ini. Apa itu KPK? Lupa Ibu. Gak apa-apa. Oke, kalau PPK panjangannya apa, Bu? PPK pemilihan Nggak tahu kita. Nggak apa-apa. Lupa. pemilihan apa deh PPK itu? Ayo lupa lah. Kalau kepanjangan PPK apa, Pak? PPK. Entah, tidak tahu aku. Nggak tahu. Iya. Apa, Pak? Apa Entah, tidak ngerti ini anak kok masalah ini. Kalau PPK itu apa? Panitia Pemilihan Kabupaten. Ini apa? Nggak tahu. Kalau PPK, tahu nggak PPK panjangannya apa? PPK. Kan juga nggak tahu apa PPK tuh. PPK tuh apa? Nah, nggak tahu juga itu. Banyak yang nggak tahu ini. Iya ya. Kan juga nggak tahu, Pak. Mangga nanya sini, Pak. Nah, PPK itu apa, Pak? PPK, nah aku belum tahu kalau PPK itu. Apa lah, Pak? Apalah, tidak tahu aku. Aku juga tidak tahu, Pak. Makanya nanya sini. PPK ini sebenarnya perpanjangan tangan dari KPU, itu Panitia Pemilihan Kecamatan. Jadi tugasnya hampir sama dengan KPU sebagai penyelenggara pemilihan tadi itu di tingkat yang lebih kecil itu kecamatan. Nah, kemudian tugas mereka bagaimana melakukan pemilihan misalnya presiden, DPR, DPR RI, kemudian kepala daerah agar tugas-tugas yang berat yang dilakukan KPU ini bisa berjalan dengan maksimal. Memang harus netral sebetulnya, karena yang namanya petugas itu mereka ini harus posisinya harus berada di tengah-tengah. Jadi mereka ini akan bertugas selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu sendiri sampai selesai dan dilantik nanti mereka. Dan mereka ini tidak bisa ini karena kalau mereka tidak netral dan ini akan berdampak kepada hasil pemilihan itu sendiri. Gitu. Tapi dengan mereka netral dan bisa melaksanakan tugas dengan baik, tentunya ini akan menjadi tanggung jawab mereka bagaimana menyukseskan pelaksanaan pemilihan itu sendiri. Mereka ini sebetulnya karena pelaksanaan pemilihan presiden, pemilihan DPR itu kan 5 tahun sekali, termasuk kepala daerah itu. Jadi mereka ini sama, itu 5 tahun sekali. Dan sifat mereka hanya mereka bertugas selama pelaksanaan kepala daerah. Beda dengan KPU. Kalau KPU itu kan 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun baru dipilih kembali. Tapi kalau PPKPS sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau pemilihan DPR pada saat pemilihan itu setelah selesai tahapan dan mereka dilantik itu sudah selesai. Saksi itu apa, Pak, di tempat pemungutan suara? Saksi itu untuk penghitungan, untuk menyaksikan penghitungan suara. Kalau kata saksi cak mana, Pak? Ya nggak jelas lah kalau kata saksi. Saksi tahu apa saksi? Saksi tahu. Saksi itu cak kita berbuat masalah ada yang melihat itu saksi mungkin. Yang cak Saksi itu cak misalkan di pemilihan. Nah saksi itu udah boleh kemana-mana yang pemilihan. Nyaksi ke langsung. Banyak tapi banyak tidak tahu. Egon kurang puas dengan jawabannya. Bukan tidak tahu. Apa? Nah, kalau saksi itu tugasnya apa, Pak? Kalau setahu aku yang mengawasi misal ada kecurangan atau syarat-syarat waktu pemilu itu lengkap atau belum, cak itu, Pak. Saksi tahu enggak saksi apa? Oh, tahu. Apa itu saksi?
saksi adalah untuk menilai siapa-siapa yang nyoblos. Misalkan ada 3 kandidat, berarti ada yang menghitung siapa yang dipilih, siapa yang enggak. Tugasnya apa tuh? Untuk melihat siapa yang dipilih. Kan di Pagaralan ada 3 orang kan. Nah, sedangkan saksi dilihat siapa yang milih si A dan siapa memilih si B, itu harus harus jeli, nggak boleh istilah katakan ada kecurangan. Nah, kalau saksi itu tugasnya untuk apa, Pak? Untuk menyaksikan pemilihan. Ngapa disaksi ke, Pak? Supaya tidak ada kecurangan. Ada emang kecurangan, Pak? Hah? Kadang kalau ada, kadang kala tuh ada yang kesalahan kan. Kesalahan yang tidak disengaja kan. Saksi itu tugasnya apa, Bu? Tugas saksi ya untuk menilai mungkin ada kecurangan atau gimana yang disengaja maupun tidak disengaja. Iya, iya. Iya, Pak. Iya. Kalau saksi itu apa gunanya? Saksi itu untuk menyaksikan pemilihan agar tidak ada kecurangan, agar tidak ada kesalahan. Jadi dari paslon-paslon lain itu biasanya di setiap TPS diadakan saksi. Biasanya ada 2 orang itu untuk melihat kalau misalnya ada kesalahan atau kecurangan di pemilihan umum di TPS-TPS. Kalau itu Egon nanya lagi, apa itu saksi dan tugasnya apa saksi? Pas nanya nyoblos itu, nah dong nyingok-nyingok itu, nah apa itu tugasnya? Apa deh? Tugas saksi. Menyaksikan. Menyaksikan ya, nonton. Saksi ini sebetulnya gini, saksi ini itu adalah perpanjangan tangan dari kalau itu calon, itu dari calon, untuk mereka menyaksikan bagaimana tahapan-tahapan yang ada di misal di PPS, di TPS itu, dan mereka ini nanti akan menyaksikan dan mereka tanggung jawab dengan pelaksanaan pemilihan nanti. Misal contoh, jangan sampai misalnya terjadi kecurangan. Nah, mereka punya hak untuk misalnya kalau saksi nanti akan dipanggil pada saat misal terjadi gugatan, itu saksi akan dipanggil dan ini akan menentukan oh memang terjadi curangan, saya tidak mau tanda tangan. Itu menentukan saksi ini adalah perwakilan dari calon. Nah, karena kenapa misal calon tidak menjadi saksi sendiri? Karena tidak mungkin TPS misalnya di Pagaralam 240 berapa? Tidak mungkin misal calon itu akan menjadi saksi. Tentunya harus ada saksi yang menjadi wakil mereka di setiap tempat pemungutan suara. Saksi wajib itu. Karena begini, saksi itu adalah bagian dari calon ini sendiri. Calon itu kenapa harus ada saksi? Nanti kalau seandainya mereka sanggahan, ya apa yang harus menjadi dasar mereka kalau tidak ada saksi? Makanya dibutuhkan saksi. Misal mulai dari misalnya ketika terjadi kita mau menuduh pelanggaran, kalau nggak ada saksi gimana? Nah, mereka harus ada saksi dan ini wajib itu. Jadi saksi ini merupakan bagian dari katakan dari calon itu sendiri sebetulnya. Jadi saksi itu semua tahapan yang pada saat pemilihan itu saksi harus menyaksikan mulai dan terakhir dia menandatangani setuju atau tidak. Nah itu saksi, fungsi saksi. Makanya saksi ini sangat penting sekali itu dalam pelaksanaan pemilihan karena mereka langsung menyaksikan mulai dari mereka misalnya menerima kertas suara, pencoblosan sampai memasukkan ke kertas suara saksi. Dan terakhir apabila terjadi sanggahan, saksi itu akan hadir, akan dipanggil. Benar tak ini terjadi pelanggaran? Benar tak apa yang terjadi sebenarnya di TPS itu? Tahu tak apa bedanya realcon sama quickcon? Realcon sama quickcon. Nah, yang hitung-hitung itu no? Yang hitung-hitung. Apalah itu? Pemilihan wali kota kemarin nah. Apa tuh? Bingung, gak tahu jelaskannya. Kalau quickcon kalau realcon kalau nggak salah di perhitungan surat-suara dari KPU. Kalau quickcon perhitungan suara dari di luar KPU. Bedanya realcon sama quickcon tuh apa? Realcon lupa lagi. Malum apa itu? Lupa. Realcon apa ya?
Aduh, bingung ibu jelasinnya ya. Iya. Nggak apa-apa. Nah, bedanya real count sama quick count tuh apa, Bu? Nah itu tambah lagi Bu nih, wong dusun nih, mana pacak. Padahal itu tuh hitung-hitung, Bu. Biasanya ibu-ibu ini pacak itu. Tidak, ibu-ibu di mana wong dusun tambah lagi kan. Nah, kalau real count sama quick count tuh bedanya apa? Nah, tidak ngerti. Nggak ngerti. Untuk apa tuh? Hitung-hitung atau apa? Mungkin untuk hitung-hitung suara apa? Suara ya? Iya. Kalau real count sama quick count apa bedanya? Tahu nggak real count sama quick count? Kurang jelas, nggak tahu. Hitungan suara langsung atau? Kalau perhitungan suara, misalkan hari ini kita perhitungan suara, mungkin dihitungnya perhitungan suara dari pagi, yang jelas suaranya dihitung berarti kan mungkin sore, itu mungkin. Bedanya real count sama quick count itu apa, Pak? Oh, kalau real count itu istilahnya lah resmi. Kalau quick count itu hitung cepat. Oh, baca hitung cepat tuh kan belum keluar. Iya kan main nilai canggih. Oh, canggih. Iya, kalau kata wong tuh lah canggih. Jadi tidak perlu nak datangi siko-siko kan. Kalau real emang yang nyata. Kalau quick count tuh mungkin prosesnya mungkin Kak. Boleh lah, Mbak, ini pacak galau. Apa ya? Hitung-hitung apa? Hitung. Sini, harus sini, Pak. Apa? Nah, kalau quick count itu penghitungan cepat kalau tidak salah. Kalau apa tadi? Real count. Real count itu real ya, real, ya, real. Asli dari KPU ya. Ya. Kalau quick count itu penghitungan suara cepat itu yang dilakukan dari sampel per TPS lah itu sampel. Tapi kalau real count itu penghitungan yang dilakukan oleh petugas sendiri dari KPU sendiri itu. Real count. Dan ini kalau sebenarnya untuk acuan kita, kenapa kita butuh quick count? Karena quick count itu sendiri supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang melaksanaan hasil pemilihan dengan cepat. Tetapi itu bukan berarti itu resmi yang penghitungan resmi. Tapi penghitungan resmi adalah dari yang real count yang dikeluarkan oleh KPU. Alur rekapitulasi itu cak mana, Pak? Nah, nggak masuk juga aku kalau itu. Apa belok kiri alurnya itu cak mana, Pak? Ya, kalau belok kanan, ada yang belok kiri. Apa itu rekapitulasi? Hah? Apa emang? Apa untuk ngitung-ngitung, apa rekap apa? Mungkin untuk ngitung gitu Kak. Ngitung Merekap. Ngitung suara. Ya. Apa tuh? Nah, kalau alur rekapitulasi itu apa? Alur rekapitulasi yang merekap keseluruhan waktu surat suara kemarin terus dijadi ke satu cak itu. Oh, itu ya. Iya. Rekapitulasi. Kurang jelas nggak tahu saya. Rekapitulasi untuk hitung-hitung apa? Rekapitulasi itu apa, Pak? Rekapitulasi itu merekap apa tuh? Merekap atau apa? Penghitungan suara. Penghitungan suara? Iya. Di apa itu, Pak? Dibawa ke kantor KPU kalau. Dikawal, Ya, dikawal. Mulai, lalu pola itu. Apa? Pemilihan ini Untuk merekap ulang. suara atau apa? Untuk merekap suara. Di apa itu? Gimana itu? Apa aja. Yang akan kita pilih jadi menentukan siapa yang menang apa yang kalah merekap suara kita ya. Oke. Rekapitulasi itu rekapan dari surat suara. Ya apa itu? Perhitungan dari hasil dari pemilihan umum dikumpul jadi direkap jumlah pemilihan suara itu. Kalau alur rekapitulasi itu cak mana, Pak? Alur rekapitulasi. Apakah alurnya belok ke Gunung Dempo cak mana? Kalau baik. Cak mana?
Kalau dia nak ke gunung dulu biar benar kan. Benar. Ya. Aku kalau alur rekapitulasi itu belum paham. Dia tuh rekapitulasi itu mulai dari misalnya pada saat tahapan-tahapan waktu pemungutan suara, misalnya mungkin pada saat pemilih menerima kertas suara, kemudian pencoblosan, kemudian terakhir mereka menghimpun dari hasil pemilihan itu sendiri sampai nanti dimasukkan di dalam map, kemudian disimpan di dalam kotak nanti. Baru nanti akan dilakukan penghitungan. Lah paham kan tadi? Lah dijelasin juga sama yang ahlinya. Age itu episode-episode selanjutnya bakal nanyo-nanyo daerah-daerah sekitar Sumatera Selatan. Tetap lanjuti terus nonton Nanyo Netizen, Nanyo Pe.